sih aku bakalan jelasin sedikit sebelum aku nanya sama orang-orang yang ada di sekitar sini. Pada dasarnya pengelolaan piutang itu terjadi karena adanya transaksi antara penjual dengan pembeli. Sebenarnya perusahaan itu lebih menginginkan pembayaran itu dilakukan secara tunai karena untuk menghindari adanya resiko dan juga meminimalis biaya yang akan dikeluarkan. Jadi bisa dikatakan kalau sebenarnya itu piutang itu bisa terjadi karena adanya transaksi antara penjual dan pembeli, kemudian ada kesepakatan hingga terjadi suatu kredit. Oke, setelah itu aku akan lanjut nanya sama orang-orang yang ada di sini. Oke, tunggu ada kakak di sana, kita tanya sama dia. Ayo ikut dekat dulu. Boleh minta waktunya bentar nggak? Iya. Kalian lagi ngapain nih? Lagi nunggu teman. Oh, lagi nunggu teman. Oke, aku boleh duduk bentar nggak? Boleh, silakan. Terima kasih. Iya. Oke, sahabat ekonomi. Aku tuh dari acara sahabat ekonomi Kak. Jadi Oh, iya. pagi hari ini aku angkat tema tentang pengelolaan piutang. Sebelumnya kakaknya kerja apa masih kuliah? Kerja sambil kuliah Oh, gitu. Kuliah di mana Kak? di Universitas Mahasiswa Islam. Oh iya, jurusan apa Kak? Manajemen. Manajemen ekonomi. Berarti pas banget ya sama materi kita pagi hari ini. Iya. Saya mau nanya Kak tentang pengelolaan piutang. Itu ada kan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Kakaknya bisa jelasin nggak dikit tentang faktor-faktor itu? Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam Iya. piutang ya. Itu volume yang saya tahu bila volume penjualan kredit semakin besar, maka volume penjualan volume investasi yang tertanam dalam piutang itu juga semakin besar. Ada juga syarat pembayaran atau termin. Apabila semakin lama masa kreditnya, maka semakin besar juga investasi. Ada gimana ya, kebijakan pengumpulan piutang. Itu pengumpulan piutang dapat bersifat aktif atau menggunakan debt collector. Terus ada juga yang pasif, itu seperti bahwa debit yang Enggak kayak lagi iya. Kebijakan pengumpulan piutang dapat bersifat aktif atau menggunakan debt collector. Terus ada juga ketentuan tentang pembatasan kredit. Aja sih faktor-faktor. Oh, itu aja Kak. Oke, makasih banget ya Kak ya Iya, buat sama-sama. informasi. Saya selesai nanya-nanya, kita foto dulu Kak ya sekali. boleh. Ayo. Oke, ketemu lagi sama aku Mayani, sahabat ekonomi. Sekarang aku lagi duduk sama salah satu Mbak pengunjung di lapangan Badung. Aku mau tanya-tanya masalah pengelolaan piutang. Sebelumnya bisa kenalan dulu Kak? Iya. Oke, Mayani. Sebelumnya Kaknya udah kerja apa masih kuliah? Sudah kerja Kerja di mana Kak? di dinas koperasi. Saya mau tanya nih Kak ya, tema kita hari itu kan pengelolaan piutang. Jadi saya mau tanya tentang analisis pengelolaan piutang. Jadi kakaknya bisa jelasin sedikit mungkin biar sahabat ekonomi mengerti. Ya, setahu saya analisis kebijakan piutang adalah langkah terakhir yang harus dilakukan oleh seorang manajer keuangan dengan hubungannya dengan manajemen piutang yang melakukan analisis perubahan piutang. Sebenarnya inti dari analisis kebijakan piutang itu adalah menentukan apakah syarat kredit yang berlaku saat ini perlu diubah atau tidak. Itu dalam analisis tuh biasanya ada beberapa kebijakannya gitu ya Kak ya, bisa dijelasin nggak? Untuk kebijakannya sih setahu saya ada dua. Yang pertama, pendekatan pertambahan laba, yaitu membandingkan pertahanan pendapatan dengan pertahanan pendapatan biaya. Pendekatan ini sebenarnya sih sangat mudah dipahami,
tetapi tidak konsisten dengan tujuan memaksimisasi nilai perusahaan. Terus yang kedua, ada pendekatan nilai atau net present value, disingkat dengan NPF, yaitu membandingkan nilai sekarang arus kas masuk dari piutang dengan arus kas keluar dari biaya. Pendekatan ini lebih konsisten dengan tujuan memaksimisasi nilai perusahaan. Dari Kak Intan, mudah-mudahan berguna bagi sahabat ekonomi di rumah. Oke, sebelumnya kita foto dulu Kak ya. Kasih. Mbak, ini masuk suara. Oke, ketemu lagi bareng aku Mayani, sahabat ekonomi. Sekarang aku lagi duduk bareng sama salah satu pengunjung di sini. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Oke, hai Kak. Oke, kita kenalan dulu. Bisa. Mayani. Oke, dengan Kakak Ayu. Jadi hari ini tuh kita dari acara sahabat ekonomi. Kita bakalan ngejelasin sedikit buat teman-teman di rumah tuh biar ngerti. Tema hari itu yang kita angkat adalah pengelolaan piutang. Jadi saya mau tanya sama Kakak tentang analisis terhadap pengelolaan calon pembeli, terhadap calon pembeli. Jadi Kakak bisa sedikit jelasin nggak biar sahabat ekonomi itu ngerti di rumah apa itu analisis bagi calon pembeli? Analisis terhadap calon pembeli ya. Menurut saya sih analisis terhadap calon pembeli itu misalkan permohonan pembelian kredit dapat dikabulkan bila profit yang diharapkan tersebut lebih besar. Profit yang diharapkan tersebut misalkan probabilitas akan membayar dan probabilitas tidak membayar. Contohnya misalkan seorang pembeli akan membeli barang dengan harga 100 juta, akan tetapi barang tersebut harganya 80 juta. Berarti probabilitas yang akan dibayar oleh pembeli tersebut adalah sebesar 0,95. Terus ada beberapa kriteria biasanya kayak saya tahu mungkin kakaknya bisa jelasin kriteria tersebut biar sahabat ekonomi di rumah bisa tahu. Menurut saya sih itu kayaknya ada 5 ya. Yang pertama itu dilihat dari karakter. Oke. Dari segi ini dilihat dari segi ini mungkin pembeli harus memiliki rasa tanggung jawab dan kejujuran dalam memenuhi suatu kewajibannya. Terus yang kedua dilihat dari segi capacity. Kalau dari segi ini kemampuan untuk membayar hutangnya atau dilihat dari aktiva dan jumlah hutangnya. Terus yang ketiga yaitu dilihat dari kapital